Saya Putu Satyaloka Sabrina Dinasa dengan NIM 19610016. Kali ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala yang muncul dalam berpikir kritis. Yang pertama, kurangnya informasi yang memadai. Contohnya, kurangnya informasi dari lingkungan dan pengaruh lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kemampuan membaca yang buruk. Contohnya, pada saat kecil ada hambatan untuk belajar membaca. Yang ketiga, bias yang artinya penyimpangan dalam berpikir dan cenderung mengalami kesalahan-kesalahan. Yang keempat, prasangka. Prasangka ini yaitu pendapat yang kurang baik sebelum menemukan informasi yang tepat. Yang kelima, tahayul. Contohnya, percaya kepada hal-hal gaib yang datangnya dari mitos-mitos. Yang keenam, egosentrisme. Dan yang ketujuh, sosialisme yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Yang kedelapan, konformisme, yaitu proses penyesuaian diri dengan lingkungan yang ada. Yang kesembilan, tekanan dari kelompok. Yang kesepuluh, provinsialisme, sikap yang hanya mementingkan satu daerah saja atau satu lingkungan saja. Yang ke-11, pikiran sempit. Yang ke-12, pikiran tertutup. Yang ke-13, tidak percaya pada nalar. Yang ke-14, berpikir realistis. Yang ke-15, stereotip. Yang ke-16, asumsi-asumsi yang terbukti yang akan nanti dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang ke-17, scapegoating yang artinya mengkambing hitamkan yang tidak mengenakkan untuk didengarkan. Yang ke-18, rasionalisasi. Yang ke-19, penyangkalan. Yang ke-20, wishful thinking. Yang ke-21, berpikir jangka pendek. Yang ke-22, persepsi selektif. Yang ke-23, daya ingat selektif. Yang ke-24, emosi yang menggebu-gebu. Yang ke-25, penipuan diri. Yang ke-26, face saving yang artinya menyelamatkan muka. Yang ke-27, takut dan perubahan. Saya Indah Dewi Purnamasari dengan NIM 196110017. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hambatan yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir kritis. Yang pertama yaitu egosentrisme. Nah, egosentrisme ini merupakan sikap seseorang yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Nah, sikap egosentrisme ini juga tidak mudah untuk menerima pendapat orang lain karena dia beranggapan bahwa pendapat dirinya yang lebih benar dan yang lebih baik tanpa mendengarkan pendapat dari orang lain. Nah, egosentrisme ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu self-interest thinking. Self-interest thinking yaitu sikap seseorang yang lebih mempertahankan keyakinannya yang cocok dengan dirinya sendiri, dan dia itu memilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri gitu loh. Yang kedua yaitu self-serving bias. Nah, self-serving bias ini biasanya orang yang memiliki self-serving bias, sikap ini biasanya dia akan lebih cenderung menyalahkan faktor eksternal daripada untuk melihat dirinya sendiri. Untuk belajar menerima kesalahan dirinya sendiri, dia akan lebih menyalahkan faktor eksternal. Contohnya seperti ketika dia mendapatkan nilai yang cukup kurang bagus, dia akan menyalahkan orang tua dan gurunya ketimbang dia melihat kekurangannya. Yang kedua yaitu sosiosentrisme. Nah, sosiosentrisme ini merupakan sikap yang lebih pemikirannya itu berpusat pada kelompoknya. Nah, biasanya orang yang memiliki sikap sosiosentrisme ini akan mengalami bias kelompok. Nah, bias kelompok ini bisa diartikan kayak dia itu lebih berpihak pada kelompoknya, dia itu lebih fanatik kepada kelompoknya, dan dia itu lebih menganggap bahwa kelompoknya itu yang paling benar dan yang paling baik dibandingkan kelompok yang lain. Hello
everyone, di menit ini saya Linda Dwi Anuri akan membahas salah satu kendala atau hambatan yang menyebabkan kita tidak bisa berpikir secara kritis, yaitu asumsi. Asumsi sendiri merupakan suatu anggapan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya dan umumnya diterima begitu saja di masyarakat umum tanpa dikritisi, sehingga mereka lupa dalam suatu kasus asumsi tersebut harus dicek untuk membuktikan kebenarannya. Asumsi sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu asumsi warranted dan asumsi unwarranted. Di asumsi warranted adalah asumsi yang berdasar. Contohnya yaitu ketika kita dalam suatu perjalanan atau melakukan perjalanan, tentunya kita sering dan selalu melihat orang menyalakan sen kanan dan sen kiri. Dan kita selalu berasumsi bahwa orang yang menyalakan sen kanan akan belok kanan dan orang yang menyalakan sen kiri akan belok kiri. Kenapa hal tersebut dikatakan asumsi warranted atau asumsi yang berdasar? Karena kita memiliki dasar untuk berasumsi. Ya seperti tadi, kita berasumsi bahwa orang tersebut akan belok kanan dengan dasar lighting kanan yang dinyalakan. Dan kita akan berasumsi seseorang tersebut belok kiri dengan dasar orang tersebut menyalakan lighting kirinya. Jenis asumsi yang kedua yaitu asumsi unwarranted. Asumsi unwarranted yaitu asumsi yang tidak berdasar. Jadi asumsi ini tidak rasional karena diterima begitu saja tanpa didasari hal yang jelas. Contoh dari asumsi unwarranted yaitu seorang pembela perkara di pengadilan membela kliennya mati-matian tidak bersalah karena kliennya tersebut adalah seorang ulama. Dia berasumsi bahwa seorang ulama tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal dalam kenyataannya atau dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia adalah tempat salah. Tidak semua orang tuh tidak melakukan kesalahan. Jadi walaupun seorang ulama pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi asumsi ini tuh menjadi penghalang untuk kita berpikir secara objektif dalam menilai sesuatu. Contoh asumsi unwarranted yang paling gamblang yaitu stereotip. Tentunya kalian pernah mendengar kata-kata stereotip dalam suatu circle pertemanan, suatu perbincangan masyarakat, dan di media sosial. Jadi contoh dari stereotip yaitu ketika dalam kehidupan sekarang banyak orang tua yang berstereotip bahwa anaknya bisa sukses ketika anaknya menjadi seorang PNS. Tapi pada kenyataannya sukses itu bukan karena pekerjaannya apa, tapi bagaimana kita menjalankannya dan kita mengolahnya. Semua pekerjaan itu bisa menjadikan kita sukses ketika kita benar dalam mengolahnya dan kita mau untuk menjalankannya dengan niat yang kuat. Contoh lain dari stereotip yaitu misalkan kita mengatakan bahwa para pedagang suka berbohong. Kita akan mengasumsikan bahwa semua pedagang itu berbohong, padahal dalam faktanya dan kenyataannya tidak semua pedagang itu suka berbohong. Ada juga pedagang yang jujur. Walaupun stereotip dan asumsi ini dianggap kurang baik dalam kehidupan masyarakat, ternyata kita itu tidak bisa sepenuhnya membebaskan diri dari kata-kata asumsi dan stereotip ini. Tentunya di waktu yang akan datang, kita pasti akan berasumsi dan berstereotip pada suatu permasalahan atau sesuatu hal. Umumnya stereotip ini terjadi karena kita menyimpulkan sesuatu atau mengeneralisasikan sesuatu dengan konyol, kasar, dan tidak berdasar. Dari pembahasan tadi dapat diringkas bahwa jika terjadi asumsi, maka di dalamnya pasti ada stereotip dan di dalam stereotip pasti ada generalisasi yang kita simpulkan tanpa adanya fakta dan tanpa adanya dasar yang kuat dan tepat. Maka dari itu, mulai sekarang, jika kita ingin berasumsi terhadap suatu hal atau suatu permasalahan,
Sebaiknya kita cari dulu bukti-bukti yang benar seperti apa dan fakta-fakta yang benar seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Dini, NIM saya 19610023. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemikiran relativistik. Sebelum saya menjelaskan apa itu pemikiran relativistik, di sini saya memiliki contoh. Ada satu contoh. Ini adalah satu percakapan antara Fox dan Profesor Ivan. Di sini Fox bertanya pada Profesor Ivan, kenapa nilai yang dia dapatkan pada papernya nilainya rendah atau D. Kemudian Profesor Ivan menjawab, seperti yang kamu baca sendiri pada komentar-komentar yang saya berikan pada paper kamu, pendapat-pendapat yang kamu kemukakan itu tidak didukung oleh alasan-alasan yang cukup kuat. Lantas Fox bertanya kembali kepada Profesor Ivan, maksudnya saya mendapat nilai rendah karena profesor tidak setuju dengan pendapat saya. Kemudian Profesor Ivan menjawab lagi pertanyaan dari Fox, bukan gitu, tapi kamu mendapat nilai rendah karena kamu tidak mengemukakan alasan-alasan tertentu yang mendukung pendapat-pendapatmu itu. Kemudian Fox bertanya kembali kepada Profesor Ivan, tetapi bukankah setiap orang harus mempertahankan pendapat atau opininya? Dapatkah seseorang sungguh-sungguh bisa mempertahankan pendapatnya sebagai benar dan menyatakan bahwa pendapat orang lain adalah salah? Mengapa kemudian saya harus memberikan penjelasan tertentu kepada pendapat saya sendiri jika saya harus mempertahankannya dan tak seorang pun bisa membuktikan mereka sebagai salah? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Fox ini merupakan pemikiran relativistik. Apa itu pemikiran relativistik? Pemikiran relativistik atau relativisme adalah pemikiran yang mengatakan bahwa kebenaran adalah masalah atau persoalan pendapat. Jadi, pertanyaan yang diajukan oleh Fox kepada Profesor Ivan ini hanyalah soal persoalan pendapat. Jadi, Fox ini berpikir bahwa kebenaran adalah sebuah masalah. Apa yang dia anggap benar sebenarnya adalah suatu masalah atau hanya sekedar persoalan pendapat. Inilah yang disebut pemikiran relativistik. Kemudian di dalam pemikiran relativistik atau relativisme ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah subjektivisme dan yang kedua adalah relativisme kultural. Subjektivisme dan relativisme kultural ini adalah dua bentuk populer dari relativisme. Yang pertama saya akan bahas subjektivisme dulu. Subjektivisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa kebenaran adalah persoalan pendapat individu. Jadi posisi Fox ini adalah sebuah subjektivisme di mana kebenaran yang ada pada Fox ini hanyalah persoalan pendapat individu. Nah, menurut pandangan ini, apapun juga yang dipercaya individu itu benar. Nah, tapi hanya bagi individu yang bersangkutan saja. Jadi, pendapat Fox ini itu benar, tapi hanya Fox saja yang mengatakan benar, Fox saja yang percaya bahwa itu adalah benar, gitu. Tidak ada kebenaran objektif atau absolut, yakni kebenaran yang bereksistensi secara independen dari apa yang setiap orang percaya. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah gambar Zeno's paradox atau paradoks Zeno. Di sini Zeno menganalogikan paradoks ini dengan membayangkan lomba lari Achilles dan seekor kura-kura. Nah, di sini Achilles atau pelari tercepat tidak akan bisa mendahului pelari yang lebih lambat atau pelari B. Hal ini terjadi karena A harus berada pada titik B mula-mula, sementara B sudah meninggalkan atau berada di depan titik tersebut. Nah, di sini Zeno menganalogikan paradoks ini dengan membayangkan lomba lari Achilles dan seekor kura-kura. Keduanya dianggap lari dengan kecepatan konstan dan kura-kura sudah tentu jauh lebih lambat kalau dipikir logika. Di sini kura-kura memiliki langkah yang lebih lambat. Otomatis kalau di dalam lomba lari kura-kura sudah pasti memiliki langkah yang lebih lambat dibandingkan
dibandingkan Achilles. Untuk itu si kura-kura diberi keuntungan dengan start awal di depan, katakanlah 100 meter di depan Achilles. Ketika lomba sudah dimulai, Achilles akan mencapai titik 100 meter, titik di mana kura-kura mula-mula. Tetapi si kura-kura ini juga pasti sudah melangkah maju jauh lebih lambat. Memang, katakanlah dia baru melangkah 10 meter. Beberapa saat kemudian Achilles berada di titik 110 meter. Tapi si kura-kura lagi-lagi sudah melangkah maju. Demikian seterusnya, setiap kali Achilles berada di titik di mana kura-kura tadinya berada, si kura-kura sudah melangkah maju. Artinya, Achilles secepat apapun dia berlari tidak akan bisa mendahului kura-kura atau selambat apapun dia melangkah. Jadi kesimpulannya di sini, di dalam paradoks Zeno, jika kita leburkan ke dalam contoh dari Fox tadi, Fox mendapat nilai rendah karena dia mengemukakan pendapatnya dengan alasan-alasan yang kurang kuat. Nah, di sini sudah bisa dibuktikan lewat paradoks Zeno. Achilles memang pelari tercepat, tapi secepat apapun jika Achilles dan kura-kura memiliki start yang berbeda, start mula-mula yang berbeda, secepat apapun Achilles berlari, dia akan tetap berada di belakang kura-kura. Seperti itu. Kira-kira pemahamannya seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan mengenai relativisme kultural. Relativisme kultural berpendapat bahwa kebenaran adalah masalah atau persoalan sosial atau pendapat kebudayaan tertentu. Pandangan kaum sufis mengatakan bahwa tidak ada pengetahuan yang bersifat absolut atau objektif. Ini yang kemudian membuat ukuran kebenaran menjadi relatif. Ketidaksetujuan atas suatu kebenaran tidak harus dipahami sebagai bukti tidak adanya suatu kebenaran objektif. Kematian Sokrates merupakan konsekuensi pemikiran-pemikiran yang diajarkannya. Semasa hidupnya, Sokrates menggunakan metode dialektika yang kemudian menemukan dua dasar pengetahuan, yaitu definisi dan induksi. Dari definisi, Sokrates dapat membuktikan kepada kaum sufis bahwa pengetahuan yang umum itu ada, yaitu definisi itu sendiri. Jadi, kaum sufis tidak seluruhnya benar. Yang benar ialah sebagian pengetahuan yang bersifat umum dan sebagian yang bersifat khusus. Yang khusus itulah pengetahuan yang kebenarannya relatif. Induksi merupakan penyimpulan pengetahuan yang sifatnya umum, dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang hal khusus. Selanjutnya adalah wishful thinking. Secara psikologis, wishful thinking adalah keyakinan akan sesuatu sebagai benar, karena hasrat atau keinginan bahwa sesuatu itu benar. Contoh berpola pikir seperti ini. Saya ingin X adalah benar, jadi saya berpikir X adalah benar. Cara berpikir seperti ini tidak hanya menumpulkan pikiran kritis kita, tetapi juga menyesatkan. Menerima wishful thinking berarti menghalangi kita untuk membuktikan secara kritis atau rasional apakah suatu kesimpulan, gagasan, atau ide mengandung kebenaran objektif atau tidak. Bahkan, wishful thinking mengarahkan seseorang untuk mencari hanya kesimpulan, gagasan, atau ide yang mendukung kebenaran saja, sejauh sesuai dengan keinginan individu itu sendiri. Dan pola berpikir demikian jelas sangat menyesatkan. Terima kasih.